Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang cerah ini saya Ainun Najib, calon guru penggerak angkatan 7 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coach and coaching. Dan saya di sini sebagai observer, kemudian Pak Muhammad Yusuf sebagai coach dan Pak Anhar sebagai coaching. Jadi di sini saya sebagai observer akan memulai dengan bertanya pada Pak Yusuf terlebih dahulu tentang Bapak dari 3 prinsip coaching yang sampean lakukan itu apa di dalam coaching hari ini. Yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, 3 memaksimalkan potensi. Nanti berkaitan sama coachingnya Pak Anhar, saya coba untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sama Pak Anhar di sini. Jadi memaksimalkan potensi Pak. Potensi dari Pak Anhar. Siap. Kemudian kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya pilih yang nomor 2 sebagai pendengar, yaitu mendengarkan aktif dari permasalahan dari Pak Anhar. Jadi Bapak mendengarkan aktif setiap permasalahan apa yang dimiliki oleh Pak Anhar. Itu ya. Supaya nanti sampai pada tujuan akhir tirta seperti. Jadi dalam penerapan coaching yang Bapak laksanakan nanti Bapak menggunakan alurnya memang alur tirta. Nanti coba saya menanyakan berkaitan dengan tujuannya, terus berkaitan dengan identifikasi masalahnya apa, terus rencana yang mau dilakukan sama Pak Anhar itu bagaimana, terus aksi nyata yang dilakukan Pak Anhar itu bagaimana, dan endingnya yaitu tanggung jawabnya bagaimana pada permasalahan tersebut, kayak gitu, sesuai seperti alur tirta: tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tersebut. Jadi yang Bapak lakukan itu keempat alur itu Pak? Insya Allah keempat alur itu. Jadi alur tirta. Alur tirta: tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta ininya apa, tanggung jawab dari beliaunya Pak Anhar. Kemudian Bapak untuk proses coaching yang Bapak lakukan nanti, Bapak sudah siap untuk melaksanakannya? Insya Allah siap. Ini saya tinggal nunggu Pak Anhar. Siap ya Pak Anhar? Siap? Siap. Oke, bisa dimulai sekarang? Siap Pak. Oke, monggo bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Ainun. Bagaimana kabarnya Pak Anhar? Astagfirullahaladzim. Maaf. Bagaimana kabarnya Pak Anhar? Baik. Saya yang tidak baik Pak ini. Mau jatuh. Ini saya sebenarnya galau, cuma kaget jadi lebih galau lagi. Mohon maaf Pak Anhar, ini tadi emang kenapa galau Pak Anhar? Ya gini Pak, jadi apa ya, saya ini istilahnya itu guru Rio Pak. Jadi yang buat saya galau itu guru Rio nya itu gini, secara pribadi tanggung jawab saya sebagai guru itu adalah mengajar. Secara pribadi dan secara tupoksinya seperti itu Pak. Tapi ini bisa dikatakan berkah, juga bisa dikatakan apa ya, juga membuat bingung juga Pak, karena secara fakta saya itu tingkat keaktifan mengajarnya rendah Pak. Jadi apa ya, rendahnya itu karena tugas pribadi saya itu kalah dengan tugas intansi Pak. Ini dari identifikasi masalah ya, ternyata tugas pribadi lebih banyak ya yang dilakukan. Memang sebenarnya tugas apa sih Pak Anhar itu kok dibilangkan tugas pribadi selain dari tugas apa pegawai negeri jenengan ya untuk mengajar itu ya, coba dijelaskan kayak gitu. Jadi yang saya katakan tugas pribadi kalah dengan tugas intensi adalah saya
sebenarnya kewajibannya adalah mengajar. Okay. Tapi karena banyaknya tugas instansi, untuk jadi pemateri, untuk pribadi itu ya Pak ya? Tugas itu pribadi. tugas instansi Pak. Instansi. Jadi secara pribadi kan saya hanya ngajar, masuk kelas, tapi secara kenyataannya saya itu banyak tugas instansi. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu misalnya normalnya saya harusnya masuk 24 hari, itu mungkin saya masuk untuk mengajar sekitar 7 hari dan apa ya, dan 18 hari atau 16 harinya mungkin saya tugas instansi. Nah, tugas instansi itu mulai dari perwakilan Korwil, mulai tugas bendara, mulai tugas perwakilan sekolah, mulai tugas apa yang mengharuskan saya untuk rapat dinas di kabupaten atau di kecamatan, sehingga secara tidak langsung karena jarak rumah saya itu lebih dekat dengan kabupaten dan kecamatan itu, otomatis ketika melaksanakan tugas itu tersebut ya bisa dikatakan saya meninggalkan kelas. Nah, itu yang membuat saya galau antara tugas pribadi yang terkalahkan dengan tugas instansi. Berarti di sini ya memang posisinya Pak Anhar ini memang ternyata selain tugas pribadi untuk mengajar, tapi dikalahkan dengan tugas instansi. Dengan Pak Anhar ini ternyata CPNS baru ya memang. Ya. Karena memang katanya harus pajak, harus juga ada magang, harus juga mewakili. Selain itu pun juga ada tugas dari instansi juga sebagai bendahara sekolah, bendahara bos, bendahara aset kayak gitu ya. Ya ini, ya ternyata jenengan sudah tahu identifikasi masalah jenengan. Nah, rencananya Pak Anhar, jenengan sudah tahu tujuannya, terus sudah tahu juga identifikasi masalah. Sekarang rencana aksinya jenengan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut apa Pak? Mungkin rencananya itu bagaimana? Ya nanti jenengan tidak apa ya? Saya yakin di sekolah pasti teman-teman banyak yang mempermasalahkan itu ya Pak Anhar. Wah. Silakan. Saya tahu gini. Itu dari tadi tidak pernah jenengan sebutkan itu. Kok aneh kok jenengan tugas di luar tapi kok ya itu tadi ternyata nggak ada masalah ya. Itu juga salah satu yang buat galau sebenarnya. Kenapa ini Pak? Selain saya harus meninggalkan kelas, otomatis kan harus ada guru pengganti. Nah, itu juga membuat saya galau karena apa ya, kadang-kadang tupoksinya itu kan karena saya yang lebih berkewajiban untuk mengajar karena saya yang pegawai negeri. Sementara di sana ketika saya tugas luar atau melaksanakan tugas dari instansi, saya dibantu oleh teman-teman PNS dan teman-teman dari yang honorer. Jadi itu juga yang salah satu yang buat galau ya, gimana ya, yang wajib saya tapi yang mengerjakan mereka. Jadi rencana aksi yang saya lakukan itu yang pertama itu Pak, jadi mengawal pembelajaran itu secara blended learning. Jadi ketika saya tidak bisa hadir secara fisik di depan anak-anak, bagaimana saya bisa tetap berkomunikasi dan memantau perkembangan anak-anak secara virtual dengan beberapa aplikasi yang akan saya buat berdasar dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, di mana saya harus membuat kelas digital untuk meskipun saya tugas di luar tapi tetap bisa mengontrol sejauh mana perkembangan tiap kondisi saya. Kemudian rencana saya yang kedua berhubungan dengan rekan kerja, itu bagaimana saya dan rekan kerja ini bisa melakukan win-win solution. Jadi win-win solutionnya bukan berarti saya meninggalkan kewajiban saya dengan enak, tapi namanya ini juga tugas instansi Pak ya. Kita sebagai ASN itu
tidak bisa menolak kan Pak, tugas pimpinan atau tugas baik pimpinan dari lembaga kita, baik pimpinan dari instansi kecamatan kita ataupun dari instansi kabupaten yang ada di Lamongan ini. Jadi bagaimana kita bisa menemukan win-win solution. Saya juga tetap bisa melaksanakan kewajiban saya untuk mewakili instansi atau dinas, kemudian pembelajaran di sekolah juga tetap ada yang mengawal secara fisik, dan saya juga tetap bisa memantau anak-anak secara daring seperti itu Pak. Muncul tanggung jawab ya. Ya karena ya. Jadi rencananya ya, dibikin kelas virtual. Kelas virtual. Semisal apa Pak Anar kalau kelas virtual itu jenengan ini? Gimana Pak? Untuk kelas virtual berupa apa kayak Google Classroom atau istilahnya? Kelas virtualnya saya pakai articulate storyline Pak. Jadi articulate storyline itu kayak kelas digital itu nanti dia hanya sebagai home base saja Pak. Jadi di home base articulate storyline itu ada Google Form untuk soalnya, kemudian ada Google Live Worksheet untuk evaluasinya dan penilaiannya, kemudian ada game-gamenya yang bisa dikerjakan anak itu langsung dan nilainya real time. Jadi anak-anak itu saya bisa ketika misalnya sudah menyelesaikan tugas instansi, saya bisa langsung eksekusi. Oh anak ini ternyata masih kurang di sini. Oh anak ini masih kurang di sini. Jadi ketika tetap ada tempo periodenya, juga ada bimbingan secara online langsung, sehingga nanti anak-anak pada tujuan pembelajaran akhir pun juga finishingnya itu sesuai sama passion anak-anak ya, moodnya anak-anak gitu. Karena saya nggak setiap hari bisa ke sekolah, jadi kalau bisa saya sekali ke sekolah itu sudah tahu identifikasinya anak-anak itu dari itu Pak. Karena ya itu tadi tugas-tugas dari instansi itu kadangnya sangat memberatkan itu rencana untuk apakah untuk pendampingan pendampingan untuk kelas digital ini pun juga itu jenengan sendiri yang terlibat atau melibatkan dari rekan guru yang lain atau teman guru lainnya? Tetap melibatkan guru, terutama guru yang dalam tanda kutip menggantikan saya, karena dengan bertugas ini ya supaya apa yang disampaikan guru itu dan apa yang sudah saya rencanakan dari pembelajaran itu tersinkron. Jadi jangan sampai cuma hanya diberi tugas tanpa mengukur kadar kemampuan anak dan perkembangan anak. Jadi supaya saya juga meninggalkan juga lega gitu Pak. Jadi tetap kita koordinasi supaya apa yang saya berikan dan apa yang diterapkan secara fisik secara langsung oleh guru pengganti itu dan apa yang saya rencanakan dalam pembelajaran tadi tetap sinkron. Komitmen Pak Anwar sendiri dalam pembelajaran itu apa Pak? Mungkin bisa dengan jelaskan secara gamblang sehingga teman-teman yang tadi sempat punya pikiran ini ke Pak Anar supaya mereka pun juga ternyata Pak Anar ini masih memiliki komitmen dalam pembelajaran, tidak meninggalkannya begitu saja gitu. Yang pertama saya harus sibuk di tahun pelajaran awal karena tahun-tahun yang berlalu kalau saya membuat itu di tengah atau di saat pembelajaran itu nggak akan siap. Jadi saya buat pembelajaran itu 1 tahun pembelajaran, kelas digitalnya 1 tahun, kegiatan juga 1 tahun, sehingga ketika misal saya meninggalkan kelas saya sudah enak. Bu, ini tinggal buka drive ini, link ini, pekerjaan anak ini, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi gurunya itu dalam tanda kutip saya sudah bisa autopilot dengan anak-anak. Kemudian saya juga bisa memantau anak-anak secara daring. Jadi ketika anak-anak sudah pulang, saya bisa menyapa anak-anak secara virtual. Kemudian saya tetap bisa memantau anak-anak itu secara langsung. Dalam arti tetap tidak tertinggal meskipun saya tidak bersua anak-anak. Intinya secara luring tidak dilaksanakan, tapi secara daring masih dipantau. Itu untuk anak-anak. Kemudian untuk guru, tanggung jawabnya alhamdulillah dari kegalauan ini saya kemarin akhirnya dari rencana-rencana yang sudah saya buat itu saya
berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dan dewan guru kita duduk bersama, karena apa yang saya lakukan juga untuk nama baik dan instansi juga. Jadi suatu kepercayaan itu juga suatu kebanggaan, tapi juga ada tanggung jawab lebih yang harus saya lakukan. Sehingga kemarin dari obrolan dewan guru, karena saya statusnya pegawai, kemudian dalam tanda kutip sudah lulus PPK, otomatis harus ada kewajiban mendapat sertifikasi, otomatis kewajibannya kan lebih. Jadi secara tanggung jawab sosial dan moral itu setidaknya saya dalam keputusan kemarin bukannya ini mengganti tanggung jawab saya, tapi ini hanya sekedar untuk win-win solution, di mana saya bisa memberikan, istilahnya saya dibantu, saya juga bisa bantu apa. Nah itu kemarin diputuskan bahwa konversi untuk nilai bantu untuk guru GTT, untuk kesejahteraan GTT adalah 1 kali gaji. Oh, jadi ternyata teman-teman yang menggantikan jenengan itu ternyata mereka dapat ya apresiasi sama jenengan berupa ya bukan berarti bukan untuk honor ya, tapi itu untuk istilahnya ya itu tadi ucapan terima kasih dari Pak Anhar kayak gitu. Secara emosional dan secara sosial pun juga masuk Pak. Ya. Terus pembelajaran pun juga bermacam-macam ya, sesuai dengan passion dari anak-anak sendiri, depresiasi kayak gitu. Gimana Pak Anhar, perasaan Pak Anhar setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Apakah masih galau seperti yang tadi atau sudah sedikit ada ini ya gambaran-gambaran itu? Kapan Pak Anhar kiranya untuk pelaksanaan eksekusi ini? Coba ini waktunya kapan yang tepat ini? Eksekusi untuk pembelajaran dan kegiatan itu sudah berjalan Pak. Oh sudah berjalan. Jadi saya sudah siapkan, karena saya belajar dari tahun lalu. Ini kan sudah awal pembelajaran, saya sudah siapkan. Jadi kalau tahun lalu kan saya keteteran, jadi saya nggak siap, kemudian saya nggak siap belajar, teter kegiatan sih. Ini saya sudah siapkan. Untuk yang kegiatan untuk yang komitmen dengan GTT itu kemarin kita sudah rapat, kita sudah itu, dan ya insya Allah akhir bulan ini lah Pak. Ya, cair. Ya. Oke, cukup Anhar ya. Next time kita kembali lagi. Sukses selalu buat jangan galau terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum Anhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Najib, monggo satunya. Terima kasih Pak Yusuf atas praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Yusuf. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal tentang proses coaching yang dilakukan oleh Pak Yusuf. Yang pertama, meskipun tadi ada sedikit tragedi patah kursi, tapi alhamdulillah masih bisa berdiri. Ya, masih bisa berdiri. Jadi alhamdulillah masih bisa berlanjut, tidak ada kendala apa-apa. Kemudian, nggak apa-apa, ini karena memang sudah tua, itu masalah. Kursinya maksudnya bukan orangnya. Jadi tentang coaching yang dilakukan Pak Yusuf, yang pertama tadi Pak Yusuf sudah menjadi pendengar yang aktif seperti apa yang ingin Pak Yusuf sampaikan. Pak Yusuf melakukan kontak mata dengan Pak Anhar ketika Pak Anhar menjawab setiap pertanyaan yang Pak Yusuf berikan. Pak Yusuf selalu memperhatikan mata dari Pak Anhar, memperhatikan tiap ucapan yang diberikan oleh Pak Anhar. Kemudian juga ada kontak fisik, juga bukan ngampleng enggak ya, kontak fisik seperti menapuk-napuk dan lain-lain. Itu berarti kan memberikan sebuah kenyamanan bagi supaya Pak Anhar kalau terus seperti itu. Yang kedua, Pak Yusuf juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sudah mengarahkan Pak Anhar kepada solusi-solusi dari setiap permasalahan yang dialami Pak Anhar. Permasalahannya kan Pak Anhar tadi hanya 7 hari Pak Anhar ya, setiap 1 bulan dari 24 hari dari 24 hari masuk hanya 7 hari, dan alhamdulillah bisa menemukan solusi dari Pak Anhar itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Yusuf tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Yusuf sendiri? Tadi memang
mengidentifikasi masalah dengan memakai untuk sebagai pendengar aktif ya, mendengarkan. Ternyata lebih banyak bisa menggali apa yang masalah yang itu kan Pak Anda. Saya cuma sekedar mendengarkan aktif. Saya coba ngomongnya juga nggak terlalu banyak, cuma sekedar bagaimana reaksi rencana aksinya. Nah ternyata saudara ini kira-kiranya gini nanti akan ada koordinasi sama kepala sekolah, ada koordinasi dengan teman sejawat, sampai akhirnya pun juga kita tidak boleh menyebut honor. Itu sebagai apresiasi dari Pak Anhar kepada teman-teman yang sejawat yang mau membantu Pak Anhar dalam permasalahannya sebagai petugas instansi yang mewakili instansi untuk ya ini kepentingan instansi, baik itu bendara pos, baik itu mewakili kegiatan yang lainnya seperti itu. Kemudian Pak Yusuf, di dalam proses coaching yang Pak Yusuf lakukan, kompetensi apa yang ingin Pak Yusuf kembangkan untuk kedepannya? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan kepada Pak Anhar ini adalah kompetensi untuk apa? Untuk ini menjawab. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada adalah mendengarkan aktif ya. Budayanya ini ternyata di saat memang mendengar aktif ini Bapak Anhar ternyata bisa istilahnya lebih lega untuk menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Terima kasih. Sampun Pak Yusuf ya. Ya. Demikian praktek coaching dari kami. Saya Ainun Najib sebagai observer. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.